Selanjutnya, materi kedua yang tidak kalah menarik dan masih belum banyak hal yang diketahui tentang salah satu modalitas terapi ini, karena masih dalam penelitian juga di FKUI RSCM dan beberapa center lain. Namun kali ini kita beruntung bisa mendengarkan langsung pengalaman dari sejawat kita di RSPAD Gatot Subroto, dan mungkin ini yang pertama kalinya dipresentasikan di forum ilmiah oleh yang berkompeten dengan judul Convalescence Plasma Therapy for COVID-19, Looking at RSPAD Gatot Subroto Experience. Materi ini akan dipresentasikan oleh Dr. Nyoto Widyo Astoro. Saya akan membacakan sedikit kurikulum vitae beliau. Dr. Nyoto Widyo Astoro, SPPD KHOM, MH. Beliau lulus pendidikan dokter 1990 dari UGM ya dok ya, kalau nggak salah, Universitas Gadjah Mada. Kemudian lulus spesialis penyakit dalam FKUI tahun 2004, lulus konsultan hematologi onkologi medik tahun 2010. Beliau melanjutkan ke magister hukum, lulus 2018. Ada pendidikan khusus yang beliau ikuti, yang pertama Cell Cure di Göttingen tahun 2015 di Jerman Barat. Kemudian dilanjutkan dengan Cancer Treatment di Frankfurt tahun 2019. Beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Stem Cell Nasional 2018 sampai sekarang. Dan yang kedua, Direktur Pelayanan Kesehatan RSPAD 2020 sampai sekarang. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Dr. Nyoto untuk mempresentasikan, waktu sekitar 20 menit. Silakan dok. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah dijelaskan detail mengenai penanganan COVID oleh Dr. Radityo. Saya hanya sebagian dari terapi, yaitu plasma konvalesen untuk terapi COVID tersebut. Jadi plasma konvalesen sebetulnya ini adalah reaksi dari tubuh kita berupa yang ada di plasma, ya, yang dengan orang-orang yang telah terinfeksi COVID. Jadi nanti terinfeksi COVID, kemudian harus negatif dulu. Setelah negatif nanti baru diambil plasmanya. Plasmanya mengandung apa ya? Itu mengandung virus neutralizing antibody dan itu berupa serum dan bisa diberikan untuk saat ini terapi, hanya terapi aja. Hanya profilaksis sih jarang sekali dipakai untuk plasma konvalesen tersebut. Kemudian plasma konvalesen juga sebetulnya sudah dipakai sejak dulu, yaitu pada Spanish influenza tahun 1918 sampai 1925, H1N1 influenza 29, kemudian Ebola virus dan MERS. Sebetulnya ini bukan hal yang baru untuk plasma konvalesen, tetapi ini digunakan untuk MERS COVID yang COVID-19. Kemudian penelitiannya ada beberapa, tapi penelitiannya memang jumlah pasiennya masih sedikit. Ada beberapa yang jumlah pasiennya yang cukup banyak, yaitu dari India, yang pasien untuk penelitiannya adalah 226, tetapi ini fase 2 open label, kemudian randomize initiated, dengan pasien-pasiennya adalah dengan moderate condition biasanya. Kemudian kapan plasma konvalesen itu digunakan untuk terapi COVID-19 ya, jadi isu bahwa potensial promising untuk COVID-19 itu baru dimulai April tahun 2020. Kemudian baru ada rekomendasi untuk investigational COVID-19 untuk plasma konvalesen ini bulan Mei tahun 2020. Jadi baru aja untuk plasma konvalesen yang dipakai untuk COVID-19 tersebut. Kemudian kalau kita lihat plasma itu di mana gitu. Plasma ini bagian dari darah, tetapi darah kalau kita darah semuanya, plasma adalah 55% dari darah. Yang 45%-nya adalah bentuk sel-sel. Kemudian sebagian besar plasma adalah air gitu ya. Ya nanti yang dipakai sebenarnya protein-protein itulah ya, albumin, imunoglobulin, fibrinogen dan sebagainya yang dipakai pada plasma konvalesens. Mekanisme kerjanya sebetulnya yaitu sebagai antivirus. Jadi nanti bahwa plasma itu mengandung antibodi, kemudian ada clotting, anti-clotting faktor, kemudian ada antiinflamasi di dalam plasma, kemudian ada albumin dan ada antikoagulan yaitu protein C dan protein S di dalam plasma tersebut. Nah, semuanya itu bisa digunakan
untuk salah satu terapi COVID. Tadi disampaikan Dr. Adityo, memang kematian paling besar karena koagulasi pada parunya, ya ini ada protein S, protein C, ini adalah antikoagulan yang alami dari yang berada di plasma konvalesen. Kemudian juga ada imunologi efek, ya, sebagai proinflamasi sitokin, ada komplement nanti akan mengendapkan dan menyebabkan virusnya menjadi jadi komplement teraktivasi menjadi nanti terus C5, C6, C7, C8, C9, itu adalah membran T kompleks yang akan menghancurkan membran virusnya. Kemudian juga ada interleukinnya, ada beberapa interleukin yang naik dan interleukin yang turun, ya. Seperti untuk innate immunity-nya, T-reg-nya itu menjadi naik. Kalau T-reg naik berarti inflamasinya diturunkan oleh tubuh kita. Juga kalau interleukin 10-nya naik juga menjadikan reaksi inflamasinya menjadi exhaust, sehingga reaksi inflamasinya tidak dilanjutkan. Mekanisme kerja plasma konvalesen seperti ini. Ada mekanisme imun mekanisme dan non-imun mekanisme. Yang imun mekanisme yaitu neutralizing suppression dari viremia. Jadi mencegah virusnya berikatan dengan S2 yang reseptor S2-nya. Jadi di blok dulu virusnya, jadi kemudian tidak bisa berikatan oleh reseptor S2-nya. Kemudian modifikasi inflamasi, respon optimal, kemudian ada antibody dependent cellular cytotoxic, ada ADCC, kemudian non-neutralizing antibody binding to pathogen. Yang non-imun mekanisme itu restorasi dari koagulasinya, karena memang di dalam plasma konvalesen mengandung protein C dan protein S sebagai antikoagulan. Mekanisme kerjanya satu, potensial mekanisme untuk antibodi tersebut adalah sebagai virus neutralizing. Jadi virusnya tidak bisa berikatan dengan reseptor S2-nya. Kemudian antibody dependent ini menggunakan virulisis, jadi nanti menggunakan komplement di sini. Kemudian juga ada antibody mediated presentation of antigen. Jadi antigennya di-engulf oleh dendritik, kemudian dendritik yang akan mengaktifasi T-cell-nya tentu akan menghancurkan virusnya. Kemudian ada juga antibody dependent cell cytotoxic, jadi langsung antibodinya berikatan dengan virusnya, kemudian ini sebagai target dari natural killer-nya, sehingga nanti virusnya akan dihancurkan juga. Kira-kira mekanisme kerjanya seperti itu. Kemudian ini mekanisme yang tadi, mekanisme antibody neutralizing, kita lihat di sini ada virusnya yang ada antibody epitopnya, kemudian antibody epitopnya ini dilakukan neutralizing antibody yang ada di plasma konvalesen, sehingga nanti virusnya tidak bisa berikatan dengan reseptor yang ada di human cell-nya, sehingga tidak bisa terinfeksi oleh COVID-19. Kemudian plasma konvalesen ini kita buat, cara membuatnya ada beberapa macam, ya salah satunya adalah menggunakan sos plasma, artinya dengan afresis. Kemudian juga darah biasa nanti akan diputar, jadi darah biasa diambil, kemudian nanti akan diputar dengan putaran tertentu. Nah, seperti ini recover plasma, nanti akan diambil, kemudian diputar dengan sentrifugasi kecepatan 2000 G, kemudian pada suhunya harus 22 derajat Celcius karena supaya nggak menghindari kerusakan dari plasmanya. Selama 4 menit diendapkan di posisi vertikal, kemudian selama 24 jam nanti dipakai seperti ini. Didiamkan dengan suhu 2-6 untuk menghindari rusaknya plasma tersebut. Kemudian apa keuntungan dan kerugian pakai sos plasma dan recover plasma? Tentunya kalau sos plasma dengan afresis volumenya lebih banyak. Kemudian frekuensi donornya akan lebih berkali-kali, bisa resiko animanya yang diambil darahnya tersebut menjadi lebih kecil karena darah yang nggak dipakai, artinya eritrositnya, leukositnya semuanya dikembalikan, hanya plasmanya aja yang kita ambil.
kemudian paparan rendah terhadap infeksi, hipersensitivitasnya, lalu imunisasinya, kemudian rendah komunikasi karena nggak dilakukan tindakan diambil-ambil dari darahnya tersebut. Kemudian apheresis ini berasal dari apheresis, artinya merupakan teknologi di mana darah donor atau pasien dilewatkan suatu alat ya. Apheresisnya banyak menggunakan cup, bisa juga hanya menggunakan putaran. Kemudian apheresis ada beberapa macam, ada trombopheresis, eritrosis, leukopheresis, kemudian di plasma apheresis. Nah ini yang pada plasma konvalesen seperti ya yang kita ambil untuk plasma konvalesen, yaitu intinya adalah plasma apheresis, mengambil plasmanya saja. Kemudian trombosit, eritrosit, leukositnya dikembalikan lagi sehingga pasien mengurangi anemia pada pasien. Apheresis ada dua, ya apheresis itu sentrifugasi, kemudian melatih membran filtrasi untuk pemecahannya. Kalau ini menggunakan apheresis dengan sentrifugasi, dipisah saja. Kemudian yang berat eritrosit terutama akan di bawah, yang ringan plasma akan kemudian diambil. Yang berat ini nanti eritrositnya akan dikembalikan lagi kepada pasiennya. Kemudian ada juga apheresis yang menggunakan membran di sini sehingga sel-selnya tidak akan keluar, yang keluar adalah hanya plasma-plasmanya saja. Nah, plasma tersebut yang akan diambil. Kemudian yang eritrosit, leukosit, plateletnya terus dikembalikan lagi. Kemudian kalau plasma darah yang kompatibel donor, sebetulnya saya lebih senang. Ini datanya A bisa donornya dari A dan AB gitu, B dan sebagainya. Tapi lebih baik kalau kita spesialnya A ya diambil donornya juga A. B juga B aja, AB gitu aja. Lebih baik karena mengurangi resiko reaksi anafilaksis. Kemudian kualitas plasma konvalesen, tidak semua plasma konvalesen diambil tidak, tetapi harus dicek dulu seberapa kandungan sera IgG, IgM, IgE dengan untuk netralisasi EC atau dengan ELISA EC. Sehingga kalau memang itu positif atau memenuhi syarat tertentu baru boleh diambil untuk plasma konvalesen. Kemudian ini netralisasi AC-nya, ada ELISA AC-nya, ini ELISA AC-nya yang menggunakan RBD spesifik antibody yang tadi mencegah supaya nanti virusnya tidak berikatan dengan reseptor ACE2. Ya. Karena sudah diikat dulu oleh antibody yang kemudian kualitas plasma konvalesen itu ditentukan oleh beberapa. Titer 1 yang digunakan oleh RSPAD ini adalah pengukuran kadar IgG secara kualitatif. Jadi IgG-nya harus memenuhi dulu. Biasanya IgG-nya 10 ini. Nanti standarnya ada standarnya. Kemudian juga seranya antibody tersebut juga dikirim ke Bio-Farma untuk pengukuran RBD spesifik antibodies yang standarnya adalah lebih dari 1:1000. Kemudian juga dikirim juga ke Eijkman untuk pengukuran netralisasi antibody yang standarnya adalah 1:80 biasanya, tetapi bisa juga 1:160 lebih kuat lagi. Sedangkan dari AABB menggunakan titer yang 1:80 untuk netralisasi antibody. Kemudian prosedur plasma apheresis gimana? Pasien-pasien yang kena COVID kemudian sudah dilakukan PCR 2 kali, kemudian negatif 2 kali, kemudian diistirahatkan dulu selama 14 hari. Setelah 14 istirahat, kemudian kita cek lagi PCR-nya. Kalau memang negatif, baru nanti dicek antibodinya, IgG positif, titer antibody netralizer, kemudian hematologi, kemudian juga misalnya virus cek untuk hepatitis, kemudian ada infeksi-infeksi yang lain menggunakan, biasanya kita kirim ke PMI menggunakan NAT. Jadi standar transfusinya harus digunakan juga. Baru nanti setelah itu diambil plasmapheresis dan plasmapheresis nanti diambil, setelah diambil kemudian kita bisa lakukan pembagian plasma konvalesennya, ya satu kantong itu 200, kemudian kita simpan sesuai dengan kebutuhan.
Kemudian seleksi donornya sudah tadi, ya dinyatakan 2 tadi sudah dijawabkan. Usianya yang donor ada 18 sampai 60, jadi masih muda dan biasanya bukan donor wanita karena banyak antibodinya yang bisa menyebabkan alergi. Tidak memiliki penyakit nyerta dan titer antibodinya lebih dari 1:80 untuk di RSPAD ini. Kemudian seleksi donornya H1 ini dicek swab PCR, kemudian antibodinya, pemeriksaan hematologinya, kemudian pemeriksaan HIV, HBV, HCV, sifilis, dan sebagainya menggunakan NAT yang ada di PMI Jakarta Pusat. Kemudian setelah ini memenuhi syarat baru dilakukan plasmaferesis. Kemudian proses donornya juga begitu, harus menandatangani informed consent. Kemudian pemberiannya adalah 200 cc 2 kali dengan jarak biasanya 3 hari. Jadi 200 plasmaferesis nanti yang diambil bisa 600 cc tapi nanti dibagi 200 gitu. Nanti diberikan kepada pasiennya, resipiennya 200-an selama 2 kali pemberian. Seperti itu. Kemudian berat badan untuk plasmaferesis harus lebih dari 55 kg, makan 3 jam sebelumnya, kemudian tidak melebihi 13% dari volume total darahnya atau 10,5 ml per kilogram berat badan. Jadi maksimal untuk 1 tahun 12 liter. Proses donornya sekitar 45 menit atau 1,5 jam. Kemudian 2 minggu kemudian dapat donor kembali. Jadi yang sudah donor itu 2 minggu kemudian bisa donor kembali. Jadi kalau menggunakan plasmaferesis, 1 bulan dari penyumbang darah lengkap whole blood, jika terjadi kegagalan pengembalian sel darah merah saat aferesis sebelumnya. Itu tidak boleh 2 minggu, tapi kalau kegagalan aferesis jadi 1 bulan. Ini contoh gambar aferesisnya menggunakan alat sederhana aja seperti itu, aferesis yang sederhana. Kemudian plasmanya, produk plasmanya setelah jadi, kemudian kita bagi menjadi 200 cc, 200 cc. Kemudian nanti sterilitasnya harus diperhatikan dan disimpan nanti setelah dibagi, kemudian disimpan. Penyimpanannya juga plasma cair tersebut pada suhu 2-6 derajat dapat bertahan selama 40 hari. Kalau lebih lama lagi, nanti suhunya bisa kita turunkan. Ya, dengan penurunan suhu, dia akan lebih lama lagi bisa kita gunakan. Ya, tidak hanya 40 hari, tapi kalau 2-6 derajat Celcius itu selama 40 hari. Ya, bila kemudian FFV alternatif ini didistribusikan tempat yang jauh dan sebagainya. Ini pakai nanti dalam bentuk FFP yang memang dalam pengirimannya harus dilakukan dalam dingin, ya, cold chain artinya ya. Kemudian juga kalau kita berapa sih masanya, kalau minus 20 sampai 24 bisa tahan 3 bulan, tapi minus 25 sampai 29 bisa tahan sampai 6 bulan. Tetapi kalau nanti minusnya 40 sampai 64 derajat Celcius bisa sampai 2 tahun. Kalau minusnya minus 65 bisa sampai agak lama gitu ya. Kemudian distribusinya memakai dry ice seperti ini. Yang ini plasma konvalesiannya, kemudian ini ice pack-nya, styrofoamnya di bawah ice pack-nya, kemudian nanti kantong plastik baru dikirim. Segera mungkin suhu transportasi dipertahankan di bawah 25 derajat Celcius. Kemudian ada adverse event enggak? Adverse-nya ada risiko-risiko pemberian plasma konvalesen. Tentu transfusi transmitted HIV, HBV, HCV tentu ada. Ya ada trali, trako dan sebagainya. Ini yang paling sering ada itu. Tapi kita sudah mengecek memakai NAT dengan kerjasama dengan PMI yang ada di Jakarta Pusat. Ya treatmentnya seperti itu, beratnya dibagi, diambil, kemudian plasmanya dibagi, menjadi 2 kali 200 jarak 3 hari untuk plasmaferesis. Ya. Kemudian yang ini penelitian-penelitian yang FDA-EU, plasmaferesis should not be considered a new standard. Jadi bukan standar, tapi ini hanya terapi tambahan barangkali, tapi tidak menjadikan standar karena memang penelitiannya ini harus lebih besar lagi dan nanti harus memakai RCT yang jumlah sampelnya harus besar juga gitu. Ini ada beberapa randomized control
di Cina ya, yang membandingkan antara standar terapi dengan plasma konvalesen. Kalau yang severe disease memang ada perbedaan di mana plasma konvalesennya lebih bagus, orang yang diberikan plasma konvalesennya ini cumulative improvement rate-nya lebih bagus daripada yang kalau sudah berat. Jadi kalau sudah berat ya nggak ada bedanya barangkali. Kemudian ini negatif viral nucleic acid-nya ini juga menggunakan plasma konvalesen lebih bagus daripada terapi standar. Kemudian ada yang Netherlands, demikian juga standar care ditambah plasma konvalesen dengan standar care. Rata-rata mereka jumlah sampelnya memang sedikit gitu ya, tidak banyak, sehingga pasti perbedaannya ini karena kekurangan powernya ya, sehingga kurang mewakili penelitian tersebut, kurang bisa kita pakai. Kemudian ada yang dari Mayo gitu yang jumlahnya banyak sekali, 35.322 untuk COVID. Maaf, cukup banyak ya. Kemudian ini dari guideline NIH, terus masih kekurangan sampel, data-datanya masih kekurangan sampel untuk plasma konvalesen sebagai terapi untuk COVID. Jadi harus diteliti lagi. Nah ini tugas dari teman-teman yang mungkin banyak pasien-pasiennya COVID untuk meneliti lebih lanjut untuk pasien-pasien COVID. Jadi terapi plasma untuk pasien-pasien COVID. Ya, terima kasih. Baiklah, terima kasih Dr. Nyoto atas presentasinya yang sangat komprehensif dan merupakan hal yang baru.